Yao, Yao. Yao, Yao. Jangan tinggalkan ibumu. Pergi sana. Yao, Yao. Aku ibumu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan ibumu. Kamu bukan ibu kandungku. Keluarga kita bangkrut. Pria tua murahan itu, ayahku, sudah kabur membawa uangnya. Kau tidak mengharapkanku tinggal di sini dan hidup susah bersamamu, kan? Bagaimana dengan Van? Kau bertunangan dengannya. Terus kenapa kalau kami bertunangan? Aku menolak menikahi orang tak punya itu. Akhirnya aku dibayar dari kerja paruh waktu. Kuharap ini bisa membantu Nyonya Xia dengan kebutuhan mendesaknya. Yao, Yao. Percayalah padaku, sayang. Aku pasti bisa bangkit kembali. Menjauh. Nyonya Xia. Li Yao Yao. Tidakkah kau takut murka ilahi karena memperlakukan Nyonya Anderson begini? Hanya ibu angkat. Apakah aku memohon padanya untuk membesarkanku? Izinkan aku mengumumkan secara resmi. Mulai sekarang, Li Yao Yao dan Xia Yunxi. Bukan lagi ibu dan anak. Apa katamu? Yao, Yao. Hanya karena keluarga kita bangkrut, kau membuangku ibumu? Li Yao Yao, kau sudah kelewatan? Dia membesarkanmu bertahun-tahun. Apa kau tidak punya hati nurani? Kau, orang tak punya yang tinggal di rumah kami selama 7 tahun. Berhak apa kau mengguruiku? Akan kuberitahu sesuatu. Pertunangan kami batal. Tidak, kumohon. Dia begitu baik padamu selama ini. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Apa gunanya bersikap baik padaku? Orang tak punya sama sekali tidak pantas bagiku. Dan kau ingin aku menikahinya? Konyol. Bagaimana bisa kau begini, merusak masa depan putrimu? Kurasa aku memang bukan putri kandungmu. Yao, Yao. Nyonya Xia jangan memohon padanya. Orang tak tahu berterima kasih ini akan menyesal. Siapa yang kau sebut tak tahu terima kasih? Van, Hanya segini uangnya? Anggap saja ini kompensasi atas masa muda yang kuhabiskan padamu. Itu uang untuk Nyonya Xia. Kembalikan. Menjauh dariku. Yao Yao. Belum selesai. Tempat ini berbau kemiskinan. Menjijikan. Sayangku, kau di sini. Song Hui. Li Yao Yao. Jadi kau selingkuh dariku selama ini. Kalian anjing penipu. Yang Van, aku mengendarai BMW seri 5. Kau naik bus. Dia memilihku adalah pilihan yang tepat. Lihat itu. Hotel Oracle Grand. $50.000 semalam. Sepanjang hidupmu, kau takkan mampu membayarnya. Sayangku, caramu memamerkan kekayaan. Keren sekali. Oh, Abaikan mereka. Ayo ke suite kepresidenan dan bersenang-senang. Van, kau baik-baik saja? Ini semua salahku, karena tidak membesarkannya dengan benar. Nyonya Xia. Tolong jangan berkata begitu. Kau sahabat ibuku. Aku sudah tinggal bersama keluargamu bertahun-tahun. Dan aku sudah merepotkanmu. Seharusnya aku yang berterima kasih. Aku rasa aku melihat sesuatu. Mataku kabur. Kenapa kau tidak berbalik? Ada apa? Apakah ada sesuatu di punggungku? Seekor kupu-kupu ungu. Oh, Van, kau mengintipku. Aku tidak mengintip. Aku menebaknya. Bagaimana bisa kau tebak itu? Punya penglihatan X-ray? Kurasa aku benar punya penglihatan X-ray. Dasar nakal. Masih muda sudah berbuat usil. Mengintip orang yang lebih tua. Akan ku beritahu ibumu. Nyonya Xia, maafkan aku. Tolong jangan bilang ibuku. Sekarang takut? Jangan berani mengintip lagi. Ini semua karena suami bajinganku. Berjudi barang antik. Dia menghancurkan kita, membuat kita miskin. Perusahaan bangkrut. Kita punya utang jutaan dolar. Dan sekarang, dia kabur. Yao Yao juga pergi. Perusahaan akan dilikuidasi paksa. Wanita yang begitu baik, tapi bertemu pria tak setia. Bagaimana aku akan bertahan? Penglihatan X-ray-ku ternyata punya fungsi penilaian juga. porselen biru putih. Palsu, $10. Lukisan tongkat kekaisaran. Palsu. Semuanya palsu. Pantas saja dia kehilangan segalanya. Kepala Buddha pencerahan agung. Asli.
nilai 2 juta dolar. Ada yang asli. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Masih coba mengintipku? Nyonya Xia, kupikir patung Buddha ini asli. Bisa kubantu menjualnya? Benda-benda ini sudah dinilai institusi profesional. Tak berharga, semua palsu. Buang saja semuanya. Nanti aku kesal melihatnya. Nyonya Xia, tunggu saja. Batu tinta Viridian, palsu, nilai 30 dolar. Kaligrafi Guru Elian, palsu, nilai 50 dolar. Semuanya palsu. Gerabah glasir 3 warna asli, nilai 800.000 dolar. Semua di toko ini asli. Pemiliknya pasti paham barang. Ini dia. Tuan, berapa nilainya ini? Anak muda, benda milikmu ini dari mana kau dapatkan? Teman memberikannya padaku. Katanya tak berharga, tapi kupikir ini asli. Hari ini kau datang pada orang yang tepat. Jika di toko lain, mereka takkan bisa tahu rahasia kepala Buddha dinasti Valerian awal. Dia langsung mengenali usia kepala Buddha. Sepertinya dia ahli. Itu mempermudah segalanya. Anak muda, kepala Buddha milikmu ini, berapa kau mau untuk ini? 2.100.000 dolar. Cocok untukmu? Ya, 2.100.000 dolar. Agak terlalu tinggi. Namun, kepala Buddha, pencerahan agung seperti ini setelah Kaisar Valerius menindas iman, menjadi sangat langka. Kelangkaan membuatnya berharga. Bagaimana kalau begini? 2 juta dolar. Beri aku diskon 100.000. Aku hanya dapat sekitar 100.000. Deal? Baiklah, sepakat. Kau tegas sekali. Anak muda kau jelas. Orang yang mengerti bisnis ini. Kedepannya, jika kau temukan harta selalu bawa padaku. Tidak masalah. Hari pertama memutus hubungan. Mari bersulang untuk itu. Dia benar. Dia perempuan tak tahu terima kasih. Selama ini sepertinya aku buta. Sebenarnya, jomblo tak terlalu buruk. Aku mandi dulu saja. Cepat tutup matamu. Jangan mengintip. Masuk tanpa ketuk pintu. Keluar. $2 juta. Van, dapat uang sebanyak ini dari mana? Jangan-jangan minta ke orang tua lagi ya? Aku tak bisa terima uang ini. Orang tuamu bertahun-tahun menambang di Afrika. Mereka terus merugi. Mereka lebih butuh. Nyonya Xia, terimalah ini. Ini uangmu. Uangku? Patung Buddha itu asli. Kujual 2 juta dolar. Benarkah? Luar biasa. Dengan uang ini, perusahaanku tak akan dilikuidasi paksa. Kita bisa bertahan lebih lama. Bagus kalau begitu. Terima kasih, Evan. Tapi, lembaga profesional bilang itu palsu. Bagaimana kau tahu patung Buddha itu asli? Mungkinkah kau bisa lihat dengan sinar X? Mana mungkin. Aku hanya kebetulan. Iya. Kalau kau bisa lihat dengan sinar X, aku pasti kelihatan terus olehmu, ya? Bagaimana bisa? Kau membantuku. Hadiah apa yang kau mau? Tak perlu. Sebenarnya aku sudah dapat hadiah. Tidak. Harus ada hadiahnya. Besok aku akan belanja. Warna favoritmu apa? Akan kubelikan baju. Ungu kali. Bukannya ungu. Penuh pesona. Baiklah. Dia juga suka ungu. Nak, Yunsi bilang kau banyak membantunya kali ini. Nyonya Xia sedang susah.
Suami dan anaknya meninggalkannya. Beruntung ada kamu. Tenang, Bu. Mulai sekarang, aku pasti jaga dia baik-baik. Mataku bisa melihat cadangan mineral di gunung. Nama tambang, Gunung Karada, kandungan mineral, kristal sanguin. Perkiraan cadangan 10 juta ton. Nilai mineral tak ternilai. Ah, Bu. Bagaimana keadaanmu dan ayah di Afrika? Sudah temukan mineral? Jangan ditanya. Sudah bertahun-tahun tak temukan apa-apa. Semua uang keluarga sudah diinvestasikan ke tambang ini. Kalau tak segera temukan sesuatu, kita bisa bangkrut juga. Ibu, dengarkan aku. Jangan tambang di gunung ini lagi. Cek gunung di belakangnya. Ada kristal sanguinnya di sana. Belakang, itu Gunung Karada. Medannya di sana. Tidak mungkin ada mineral. Ibu, dengarkan aku. Kalau ku bilang ada tambang, pasti ada. Dan itu sangat besar. Ibu dan ayah, cepat periksa. Jangan sampai didahului orang. Baiklah. Kata Yunshi, kau punya sentuhan emas. Akan kupercayai kalian sekali ini. Akan kuperiksa. Pergi sekarang. Keluar. Keluar. Astaga, ini berlian kristal merah darah. Berlian kristal merah darah. Kudengar di negara lain ditemukan berlian 3 karat, $100.000. Dan ini tambang kristal merah darah. Berlian kristal merah darah ini pasti tak terhitung. Sayang, kita kaya raya. Semua dorong lebih keras. Semua akan dapat bagian. Baiklah, Teruslah. Sayang, kata Van benar-benar jadi kenyataan. Sayang, ini luar biasa. Nyonya Xia, kau membakar dirimu. Susu dingin? Kenapa kau menyentuh kakiku? Lihat beritanya. Belakangan ini, Gunung Karada di Afrika menghasilkan kristal merah darah langka sekali, bernilai puluhan miliar. Grup Montgomery di hari pertama $1 miliar. Wow, keren sekali di hari pertama. Aku tak duga bangun dan kau jadi pewaris keluarga Montgomery. Nyonya Xia, kini aku jadi pewaris keluarga kaya. Maafkan aku. Aku terlalu bersemangat tadi. Tidak apa-apa. Nak, kata-katamu jadi kenyataan. Wow. Jadi Nona Xia, bagaimana kita rayakan bersama? Kurang ajar sekali. Nyonya Xia, ini $28 juta. Dengan uang ini perusahaanmu akan bisa bangkit sepenuhnya. Van, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menerima ini. Nyonya Xia, saya sudah tinggal di rumah Anda bertahun-tahun dan membuat Anda banyak kesulitan. Ini tanda terima kasih saya. Ini adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan. Lagi pula, 2,8 juta benar-benar terlalu banyak. Nyonya Xia, tolong terima ini. Anggap saja ini investasi. Modal saya untuk perusahaan Anda. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Setelah perusahaan menghasilkan uang, saya tidak hanya akan mengembalikan modal, tetapi juga memberi Anda dividen. Nyonya Xia, jangan bicara seperti ini di antara kita. Baiklah, sekarang masalah perusahaan sudah teratasi. Saya ingin pergi keluar dan berbelanja untuk bersantai. Saya akan mengantar Anda.
Ibuku, dia di sebuah Maybach. Tidak mungkin. Itu benar-benar ibumu. Bukankah ibuku bangkrut? Aku mengerti. Ibumu, dia dekat dengan pria kaya. Benar. Ibuku sangat cantik, wajar jika pria kaya mengejarnya. Lagi pula, ibuku masih perawan. Apa? Masih perawan? Anda tidak tahu, ayah saya sebelumnya mandul. Kalau tidak, mengapa mereka mengadopsi saya? Jadi, ibumu sepanjang tahun ini, dia belum pernah. Fokus Anda kemana? Bukan. Saya hanya ingin bilang, bukankah Anda terlalu gegabah dulu? Anda dan ibumu memutuskan hubungan ibu anak. Lalu ayah tiri kaya ini kita tidak akan bisa memanfaatkannya, kan? Apa masalahnya? Ibuku berhati lembut. Lagi pula, dia membesarkanku bertahun-tahun. Selama aku pintar mengambil hati, aku akan tetap kesayangannya. Masuk akal. Perselisihan ibu anak mana yang bisa bertahan lama? Tepat sekali. Ayo pulang dan tunggu dia sekarang. Biarkan ayah tiri kaya saya itu membelikan kita berdua Maybach. Oke. Ayo. Nyonya Sia, ayo kita ke sana. Itu untuk orang muda. Bukankah Anda muda? Van, sangat menyenangkan bersamamu. Saya merasa seperti 10 tahun lebih muda. Saya juga suka bersama Nyonya Sia. Nyonya Sia, bisakah kita sering keluar bersama? Van, Anda akhirnya akan punya pacar. Bagaimana bisa Anda selalu bersama saya? Bersama? Oh, Van, gadis seperti apa yang kamu suka? Aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Aku suka yang dewasa. Intelektual. Lembut. Dengan rambut panjang terurai. Untuk postur tubuhnya, sedikit berisi dan montok. Nyonya Sia, sebenarnya, gadis yang kusuka adalah... Van, sudah larut. Ayo pulang. Mama, kau kembali. Kenapa kau di sini? Kenapa kau kembali? Mama, apa kau menemukanku ayah tiri kaya? Mama, aku tahu segalanya. Jangan sembunyikan lagi dariku. Apa dia tahu soal Van dan aku? Tebakanku benar kan? Bu, ayah baruku. Dia pakai Maybach. Omong kosong. Itu bukan ayah baru. Itu tadi. Tam. Bu, kamu belum bilang iya kan? Ayah baru itu kaya raya. Jangan lewatkan. Kuingatkan kau, Olivia Mitchell. Jangan bicara ngawur. Dan jangan panggil aku ibu lagi. Kita sudah putus hubungan. Bu. 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 Buka pintunya, Bu. Bu, aku putrimu. Yang Van, kenapa kau belum pindah? Masih numpang di rumahku? Menyenangkan? Rumahmu? Siapa kau? Mengendap tengah malam, ngapain di depan pintu orang? Kalau tak pergi, kupanggil polisi. Kau... Yang Van, ku dengar ya, masa jayamu tak akan lama. Ibuku menemukanku ayah tiri baru. Dia akan mengusirmu cepat atau lambat. Ayah tiri? Tentu saja, kulihat dengan mata kepalaku, ayah tiriku antar ibu pulang naik Maybach. Orang rendahan sepertimu. Tak sanggup beli satu lampu depannya, bisa? Maksudmu dia? Dialah ayahmu. Paham? Kalau kau tahu diri, pergi dari sini sekarang.
Van, kau di rumah. Masuklah. Aku di sini. Bu. Kau... Yang Van, masa jayamu takkan lama? Bukankah ini Maybach ayah baru? Van, kamu dapat ponsel baru? Tidak hanya aku dapat ponsel baru, aku juga mengganti nomor telepon. Ibu Sia, singkirkan yang lama, pakai yang baru. Benar. Van, kamu saat ini di usia penuh gairah. Wajar jika punya pikiran lain. Aku paham itu. Tapi, usia saya hanya... Apa salahnya menjadi lebih tua? Siapa bilang orang yang kamu suka tidak boleh lebih tua darimu? Ini gila. Van, tenang dulu. Ibu Sia, aku tenang. Dan aku serius. Jangan katakan apapun lagi. Biarkan aku tenang juga. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ibumu? Aku bisa bicara dengan ibuku soal itu. Kamu tidak bisa berkata apa-apa. Dia akan membunuhku. Ibu Sia? Ini pesan dari Liao Yao. Bagaimana dia tahu nomor baru saya? Halo, Ayah. Saya Putri Xia Yunxi, Li Yao Yao. Saya ingin mengundang Anda untuk pesta pertunangan Song Hui dan saya. Besok siang. Anda dan ibuku harus datang. Halo, Ayah. Saya ingin mengundang Anda untuk pesta pertunangan Song Hui dan saya. Besok siang. Anda dan ibuku harus datang. Dia mengira aku ayah tirinya. Baiklah sayangku, ayah dan ibumu pasti hadir besok. Aku janji memberimu pesta pertunangan yang tak terlupakan. Baiklah, putriku tersayang. Ayah dan ibumu pasti akan ada di sana besok. Ayah baik sekali. Ayah baik sekali. Aku berjanji memberimu pesta pertunangan yang tak terlupakan. Terima kasih, Ayah. Besok siang, aku akan menunggumu. Terima kasih, Ayah. Besok siang, aku akan menunggumu. Datang. Bagaimana sayang? Sudah lihat ayah kita? Ayahku bilang di hari pertunangan kita, dia akan memberi kita hadiah besar. Lalu, aku juga bisa mengendarai Maybach. Aku juga punya kabar baik untukmu. Apa itu? Ayahku dan Montgomery Group telah mencapai kemitraan. Saat ini tinggal menandatangani kontrak. Apakah itu yang mengekstrak kristal sanguine, Montgomery Group? Siapa lagi? Kini Montgomery Group adalah miliarder internasional. Bagi keluarga kami bermitra dengan mereka, mulai sekarang kita pasti akan makmur. Hanya saja kontrak ini membutuhkan pewaris dari Montgomery Group saat ini. Kami masih tidak tahu di mana tuan muda itu berada. Jangan khawatir. Ayah tiriku kaya dan berkuasa. Mungkin mereka saling mengenal. Besok, begitu kutemui dia, akan kutanyakan untukmu. Bagus sekali sayang. Ayo pergi. Silakan masuk. Jika kau tidak membujukku, aku benar-benar tidak mau di sini. Ibu, kau di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Apa maksudmu? Bukankah kau mengundang kami ke sini?
Siapa yang mau mengundang orang ini? Ibu, di mana ayah tiri kaya? Ayahku tidak datang. Ibu, jangan bohongi aku. Ayahku berjanji padaku dia akan datang. Ayo masuk. Aku tidak mengundangmu. Kamu tidak bisa masuk. Lupakan saja, Yao Yao. Kita tidak perlu menyinggung ibumu demi si pecundang itu. Baiklah. Akan kurus dia saat ayahku tiba. Bu, silakan, masuklah. Ayo. Lepaskan. Apa? Aku tahu. Ayahku sangat kaya, pasti dia sangat sibuk. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ayo pergi. Nyonya Xia, boleh saya tanya perusahaan apa yang dijalankan suamimu? Saya sudah bercerai. Kenapa membahas dia? Itu dulu. Yang baru ini. Song Hui memberitahuku segalanya. Mengendarai Maybach, pasti kaya raya. Anak-anak hanya bercanda. Aku tidak berkencan lagi. Nyonya Xia, seperti kata pepatah, pernikahan adalah tentang kesesuaian keluarga, bukankah begitu? Keluarga kami bergerak di bisnis perhiasan, dan segera kami akan menandatangani kontrak dengan Montgomery Group. Setelah menandatangani dengan Montgomery Group, keluarga kami juga akan termasuk yang terkaya di Emerald City. Jika keluarga Anderson Anda tidak punya cukup sumber daya, saya rasa pernikahan ini perlu dipertimbangkan ulang. Saya... Tentu saja saya punya sumber daya. Van, kau... Nyonya Xia, katakan saja langsung pada mereka. Nyonya Xia memang punya pelamar. Dia tidak hanya mengendarai Maybach, tapi dia juga mengeluarkan 20 juta dolar untuk membantu perusahaan Nyonya Anderson melewati masa sulit. Kaya sekali. Nyonya Xia, saya ingin bersulang untukmu. Mulai sekarang, kedua keluarga sebaiknya sering berkunjung. Kalau begitu, aku ikut bersulang. Ayah, Ayah, kenapa ayah belum di sini? Ibu membawa si tak berguna yang menyebalkan si nobody, yang Van. Aku sangat kesal. Jangan khawatir sayangku, ayah sudah di dalam. Ayahku bilang dia sudah di dalam. Baik, Kak. Ayo cepat. Ayo masuk dan cari dia. Ayahku pasti duduk di sebelah ibuku. Yang Van, ini kursi ayahku. Kamu tidak boleh duduk di sini. Jadi aku harus duduk di mana? Ambil saja bangku kecil dan duduk bersama anjing Song Hui. Si tak berguna bersama anjing. Benar-benar pasangan serasi. Li Yao Yao, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Apa kamu tahu siapa dia? Lalu siapa dia? Bukankah dia hanya si nobody yang tinggal bersama kita? Sungguh tak tahu malu. Yang Van, jika tahu apa yang baik untukmu, bangkit dan pergi. Kau tak pantas mendapat tempat di meja utama. Kunci mobil Maybach. Yang Van, dari mana kamu dapat kunci ini? Kunci mobil Maybach. Van, dari mana kau dapat kunci ini? Memangnya dari mana lagi? Ini milikku. Aku tahu. Kau mencuri kunci ini. Dia mencuri kunci ayah. Yang Van, beraninya kau mencuri kunci mobil ayahku? Nyonya Xia, pria ini tidak jujur. Dia selalu bersamamu. Dia ternyata mencuri kunci mobil pelamarmu. Kau tak boleh bicara begitu tentang dia. Dia tidak mencurinya. Pesta tunangan putraku tak menyambut pencuri. Atas nama ayah baru saya, akan kuberi pelajaran. Kau pencuri, berikan padaku. Kau gila, sudah kubilang ini milikku. Ini kunci ayahku. Berikan padaku. Ibu,
Bagaimana bisa kau memukulku? Tidak ada ayah baru. Orang yang membantuku, dia yang... Ibu, jangan bohongi kami lagi. Aku dan Yao Yao lihat langsung kau masuk ke mobil ayah barumu. Jangan coba menipuku. Aku tambahkan kontak ayah baru. Segera aku telepon dia. Satpam, usir orang tak punya ini. Halo? Putriku tersayang. Putriku tersayang. Kenapa kau punya ponsel ayahku? Halo, ayah. Saya Putri Xiayunxi, Li Yao Yao. Saya ingin mengundang Anda ke pesta tunangan Julian Blackwood dan saya. Besok siang. Anda dan Clara harus datang. Kau lihat dengan jelas? Ini ponselku. Akulah yang mengendarai Maybach, yang memberi Nyonya Anderson 20 juta untuk menyelamatkan perusahaannya. Ayah kaya baru yang kau bicarakan. Mustahil. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Yao Yao, jangan percaya dia. Jika dia berani mencuri kunci mobil, maka mencuri ponsel itu mudah, bukan? Aku mengerti. Yang Fan, kau tidak hanya mencuri kunci mobil ayahku, tapi juga ponselnya. Menjadi miskin itu satu hal. Tapi karaktermu sangat hina. Yang Fan, kau membuatku muak. Penjaga, bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Dia mengatakan yang asking yang sebenarnya. Ibu, lihat situasinya. Kau masih melindunginya? Permisi, apakah Anda Nona Xia? Ya, benar. Bapak Yang Fan telah memesankan Anda sebuah Bentley model terbaru, Mulsanne, senilai 8 juta dolar. Silakan periksa. Fan, kamu tidak perlu boros begitu. Nyonya Xia, bagaimana bisa menjalankan perusahaan tanpa mobil? Lelucon macam apa ini? Dari mana orang tak dikenal sepertinya mendapatkan uang sebanyak itu? Anda seorang aktor yang disewanya, bukan? Anak muda, jangan bicara omong kosong. Saya sudah berbisnis di kota Zamrud, bagaimana bisa saya berpura-pura? Tuan Song, apakah dia anak Anda? Nona Hailun, Anda benar memarahinya. Saya kenal Yang Fan. Dia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia mampu mobil mewah seperti Bentley? Jangan sampai dia menipumu. Apakah dia membayarnya? Tuan Yang Fan, bukan hanya mampu membelinya, dia membayarnya lunas. Tuan Yang Fan kini adalah anggota toko kami, anggota emas hitam. Ibu, Yang Fan benar-benar kaya sekarang. Ayah, kenapa kamu belum di sini? Ibu membawa orang itu yang menyebalkan lagi. Nona Xia, suami Anda Tuan yang benar-benar murah hati padamu. Kalian berdua harus lebih saling mencintai mulai sekarang. Tolong jangan bicara begitu. Dia bukan suamiku. Bukan suamimu? Tapi saya baru dengar putrimu memanggilnya ayah. Dia benar-benar bukan. Saya mengerti. Jadi kalian masih hanya pacaran. Agar Tuan yang memberimu hadiah berharga seperti itu, tampaknya tanggal pernikahanmu sudah dekat. Baiklah, Nona Xia, Tuan Yang. Saya permisi sekarang. Yang Fan, apa yang membuatmu begitu sombong? Kamu tidak menang lotre atau apa kan? Coba tebak. Sudah kuduga. Bagaimana bisa orang biasa sepertimu menjadi kaya mendadak? Hanya karena nasib baik? Pertama, mobil mewah, lalu memberi ibuku 20 juta dolar. Berapa banyak kamu menang? Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan putus dengannya begitu cepat. Setidaknya aku akan menipu dia demi uangnya dulu. Apa hebatnya menang lotre? Pada akhirnya, itu bukan uang hasil jerih payahmu. Akan kukasih tahu, keluarga Song kami sudah menjalin kemitraan dengan Montgomery Group. Lalu, cukup satu tanda tangan tuan muda keluarga Yang. Keluarga Song kami akan menjadi kota pertama Emerald. Distributor berlian Sangwin. Aku bahkan tidak peduli dengan jumlah kecilmu itu. Montgomery Group, Crystal Sangwine. Itulah yang sedang naik miliarder internasional. Sesuai dugaan keluarga Song, bisa bermitra dengan Montgomery Group,
Raja industri perhiasan kota Emerald telah lahir. Tuan Song, Selamat, selamat. Terima kasih. Keluarga Song kami segera jadi keluarga kaya baru kota Emerald. Anak kecil yang kaya mendadak karena memenangkan lotre tidak pantas dibandingkan dengan keluarga kami. Tentu saja, keluarga Song masih punya masa depan cerah. Sekarang kita hanya perlu mencari tuan muda keluarga Yang. tahukah kamu seberapa kuat kami sekarang? Sekarang pergilah, keluarga Song kami tidak menyambutmu. Nona Sheng dari Montgomery Group di sini. Nona Sheng, kau datang kali ini karena kau sudah menemukan tuan muda. Kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Ya, aku sudah menemukan tuan muda. Kalau begitu, ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Menyingkir, biar aku sapa tuan muda dulu. Tuan muda. Nona Sheng. Anda memanggilnya tuan muda. Nona Sheng, Anda pasti keliru. Mereka tidak keliru. Dia memang tuan muda dari Montgomery Group. Apa? Sudah lupa? Orang tua Van sudah bertahun-tahun menambang di Afrika. Kristal sanguin ditemukan oleh mereka. Bagaimana mungkin? Kapan ini terjadi? Itu terjadi saat kau memilih putus denganku dan putus hubungan dengan Nyonya Xia. Tidak mungkin. Tidak, ini tak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan muda, kau kenal dia? Aku berniat berinteraksi denganmu sebagai orang biasa, tapi yang kudapat hanyalah pengasingan. Semua sudah terbuka. Aku tak berpura-pura lagi. Aku seorang miliarder. Jadi dia tuan muda dari Montgomery Group. Kita benar-benar buta akan kehebatan sejati. Apa yang telah kulewatkan? Tuan Yang. Itu salah paham. Kemitraan kita. Kalian kaum sombong, orang-orang tak tahu terima kasih. Dan kalian masih mau bekerja sama dengan kami? Nona Sheng, Ya, mulai hari ini, hentikan semua proyek kerjasama dengan keluarga Song. Aku ingin mereka hilang selamanya dari industri perhiasan Crestview. dimengerti. Sebesar keluarga yang bergerak, keluarga kita mungkin akan kehilangan segalanya. Semua berakhir. Sudah berakhir. Ayah. Sekarang setelah begini, bagaimana kalau kita tetap adakan jamuan Yao Yao dan pertunanganku dulu? Dasar bajingan. Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan bertunangan dengan Jalang ini. Kupikir kalian berdua benar-benar saling mencintai. Tunangan? Tunangan apa? Keluarga sampah. Yao Yao, bukankah kau bilang kau paling mencintaiku? Cinta? Cinta? Cinta apaan? Keluarga tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Ibu, Yang Van, tunggu aku. Ibu, Yang Van. Ibu, aku tahu aku salah. Aku putrimu. Tolong bantu aku bicara padanya dan bicarakan aku baik-baik. Ibu. Yang Van, ayo kita bersama lagi. Bukankah kau bilang kau akan mencintaiku selamanya? Kita sudah bertunangan. Ayo kita urus surat nikah sekarang ya. Sekarang kau mau menikah. Seseorang, seret dia keluar dari sini. Siapa berani menyentuhku? Aku calon nyonya Yang. Lepaskan aku. Nyonya Xia, ayo pergi. Yang Van, aku tahu aku salah. Pelacur. Kau tak pernah mencintaiku, kan? Aku akan membunuhmu.
berhenti memukul. Aku bersedia menikahimu. Walau dalam kesulitan, aku masih punya aset. Keluarga Song masih punya beberapa properti. Aku akan menikah dengan keluarga Song dulu, lalu merebut properti itu. Aku bersedia menikahimu. Sekarang kau mau menikahiku? Baiklah. Ayo. Ini pengantinmu. Dia sekarang milikmu. Silakan. Tidak, Yang Fan. Tidak. Jangan sentuh aku. Fan, kau pewaris keluarga besar sekarang. Kau tak perlu lagi mencuci bajuku. Aku tidak seperti orang lain yang melupakan asal-usulnya saat kaya. Selama kau masih menginginkanku, aku akan menjagamu seumur hidupku. Fan, aku akan ulangi lagi. Jangan berhayal tentang beberapa hal. Mancing. Seperti yang kau lihat, Van kita adalah anak yang baik. Dan kalian berdua, kalian pasangan yang serasi. Ya, Nyonya Yang. Saya juga suka tuan muda. Mancing. Keluarga yang punya satu pewaris 8 generasi. Kami mengandalkanmu dengan kesuburanmu untuk melanjutkan keturunan kami. Jangan khawatir, Nyonya Yang. Saya janji akan selesaikan misi ini. Nona Sheng. Pas sekali Anda datang. Sempurna. Ayo, ayo. Begini ceritanya. Aku baru saja jatuh cinta pada seorang gadis. Tapi karena status kita, aku tidak tahu cara memenangkan hatinya. Nona Sheng, bisakah Anda membantuku? Saya sudah secara khusus selidiki tuan muda. Selain Li Yao Yao dan Nyonya Xia, tidak ada wanita lain di sekitarnya. Dan sekarang dia bilang baru-baru ini, mungkinkah dia membicarakan aku? Tuan muda, saya di sini untuk membantu Anda. Benarkah? Tuan muda sangat bersemangat. Dia mulai berani mesum di siang bolong. Jangan khawatir tuan muda, saya janji akan selesaikan misi ini. Baiklah, malam ini saya menginap di rumah Nyonya Xia. Paku, bagaimana saya harus bekerja sama dengan Anda? Tuan muda, Anda tak perlu berbuat apa-apa. Tunggu saja di ranjang malam ini. Saya permisi bersiap-siap. Tidak. Aku bahkan belum memberitahunya siapa yang kusuka. Dan dia menyuruhku hanya menunggu di ranjang. Apakah Bu Sheng sudah tahu aku suka Xia? Apa aku begitu kentara? Kata Bu Xia. Tuan muda suka ungu. Ungu. Dia paling suka ungu. Aku tak menyangka Bu Sheng benar-benar membantuku. Besok pasti ku beri kenaikan gaji. Tuan muda fisiknya bagus sekali. Tangannya begitu lembut. Tenang saja tuan muda. Tuan muda, Fan, ada apa di sini? Tuan muda, ada apa? Apakah aku menyakitimu? Ini juga pertama kali bagiku. Jangan khawatir. Selanjutnya, aku akan berhati-hati. Nona Sheng, kenapa harus kamu? Benar,
Ini aku. Tuan muda, apa kau tak suka padaku? Semuanya berantakan. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku sangat subur. Aku janji akan menyelesaikan misi. Aku akan punya banyak anak untuk keluargamu. Tidak, kau salah paham. Tuan muda, berbaring saja. Kau tidak perlu bergerak. Aku, Jangan bergerak. Van, Nyonya Xia, kau, apa yang kalian berdua lakukan? Xia, kamu salah paham. Xia, dengarkan aku, tolong. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tidak apa-apa, Van. Masa mudamu sedang berjaya, penuh semangat. Kukira mancing itu gadis yang baik. Kuharap kalian berdua bahagia. Xia, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Tuan muda! Siapa suruh naik ke ranjangku? Bukankah kau menyuruhku datang? Aku tak menyuruhmu melakukannya sendiri. Aku salah paham. Anak itu menyebalkan. Dia selalu membuatku marah. Tidak, tunggu. Kenapa aku marah? Siapa yang membuat Nona Xia yang kayak marah? Aku ada kuliah di jurusan keuangan. Kau bisa datang duluan. Kita bisa ngobrol setelah kelas. Xia, mau kemana kau? Aku mau ke Universitas Crestview. Universitas Crestview? Berpakaian begitu? Mau apa kau di Universitas Crestview? Aku mau bersenang-senang dengan cowok kampus. Ada apa? Urusanmu? Tunggu aku. Aku ikut. Jadi, kita katakan, inti dari perdagangan saham adalah serakah saat orang lain takut. Dan takut saat orang lain serakah. Semua, lihatlah saham-saham ini. Dia bilang dia mencari mahasiswa laki-laki. Jelas dia di sini untuk kuliah keuangan. Apakah ada yang punya pandangan untuk dibahas? Liao Yao dulu dari Universitas Crestview. Saya sudah beberapa kali ke sini. Tapi ini pertama kalinya saya mengikuti kelas. Ah, sudahlah. Profesor ini punya pembawaan yang begitu anggun. Azure Hydrogen Energy. Dalam beberapa hari ke depan akan terus turun sedikit. Skydome Medical. Sudah hampir menyentuh batas penurunan. Apex Solar. Sudah jatuh selama beberapa bulan. Tapi karena pemerintah ikut mendukung industri fotovoltaik, akan mulai naik tajam dalam 5 menit dan menjadi saham bullish. Penglihatan Sinar X saya bahkan bisa melihat tren saham. Tren Skydome Medical bagus. Saya rasa akan terus naik. Bagus. Namun, perdagangan saham, membicarakannya saja, tidak menyampaikan risikonya. Kalian semua bisa mencobanya langsung. Skydome Medical. Dapat untung lebih banyak. Saya beli sedikit juga. Tidak, tunggu. Jangan beli Skydome Medical. Kamu harus beli 9 tripod photovoltaics. Van, kamu juga main saham? 9 tripod photovoltaik sudah jatuh begitu lama. Bagaimana mungkin bisa naik? Siapa dia? Dia tidak terlihat seperti mahasiswa dari jurusan keuangan kita. Beberapa mahasiswa tidak tahu apa-apa tentang trading saham, malah mencoba menyesatkan orang lain. Beberapa mahasiswa, tahu kan, tidak tahu apa-apa soal trading saham, tapi mencoba menyesatkan orang lain. Aku tidak menyesatkanmu. Kau tahu, ucapanku selalu jadi kenyataan. Omong kosong apa sih? Teman-teman, aku kenal dia. Dia yang Van dari Universitas Crestview. Dulu dia di sekolah kami, penggemar Liao Yao. Jadi dia hanyalah mahasiswa rendahan yang tak tahu apa-apa, berani bicara angkuh di sini. Tepat sekali. Kau datang menguping ceramah kami, baiklah. Tapi kenapa mengganggunya? Anak muda, jika kau di sini bikin masalah, tolong pergi. Jangan ganggu kelas kami. Nyonya Xia, percayalah, puncak surya pasti akan naik. Sedangkan Celestial Med sudah diambang kematian dan akan terus anjlok harian.
Baiklah, aku percaya padamu. Siapa pemuda ini? Kenapa Xia mau mendengarnya? Xia Yunxi, puncak surya sudah jatuh berbulan-bulan. Tak ada ruang untuk naik. Membelinya berarti rugi total. Tepat sekali. Bu, jangan dengarkan dia. Dia hanya mahasiswa rendahan. Apa yang dia tahu? Aku percaya padanya. Kalau begitu, mari kita lihat. Semua, lihat. Puncak surya benar-benar naik. Naiknya banyak sekali. Celestial Med hampir anjlok harian. Luar biasa. Pemuda tampan ini memprediksi semuanya. Mungkinkah dia seorang ahli keuangan tersembunyi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Van, bagaimana kau melakukannya? Industri energi surya adalah industri teknologi tinggi, sangat didukung pemerintah. Van, kau tahu begitu banyak. Yunxi dan dia, kenapa mereka begitu dekat? Bagaimana mungkin ada yang tahu? Mengingat grup Montgomery sedang membuat kehebohan, mengetahui info orang dalam cukup wajar. Aku tak punya penglihatan sinar X kan? Van, saya sudah banyak berinvestasi di saham ini. Bisakah Anda memeriksanya untukku? Tren saat ini bagus, namun ini saham Federalia dan dalam 2 menit akan anjlok karena masalah tarif Federalia. Profesor Ouyang, saham ini akan segera anjlok. Jual sekarang. Tren saham ini terlihat sangat menjanjikan. Ini perusahaan teknologi tinggi, didukung kuat oleh pemerintah Federalia. Federalia akan segera memberlakukan tarif tambahan yang akan sangat berdampak pada saham ini. Jual semuanya segera, jika tidak dijual sekarang akan terlambat. Baiklah, saya akan percaya padamu kali ini. Berita terkini, karena Federalia memberlakukan tarif tambahan, banyak saham Federalia mulai merosot. Van, Omnichip benar-benar anjlok. Untung aku menarik diri tepat waktu. Kalau tidak, aku akan kehilangan ratusan ribu. Van, terima kasih banyak. Sama-sama. Hei, bicara saja. Jauhkan tanganmu dari priaku. Siapa tadi bilang? Kalian berdua tak ada urusan? Dan sekarang, tiba-tiba, dia priaku? Sejak kapan itu urusanmu? Kau terlalu ikut campur. Apa? Aku tak bisa? Tidak, Aku akan peduli. tidak berarti tidak. Aku memang kepo. Kenapa mereka bertengkar sekarang? Kamu berhasil hari ini. Aku maafkan insiden kemarin untuk saat ini. Apa yang terjadi kemarin? Aku bahkan tak ingat. Aku lupa tasku. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilkannya untukmu. Zhou Yunfeng akan datang. Baiklah, aku mengerti. Van, kenapa kau kembali? Aku lupa tas Nyonya Xia. Ambil tasnya dan pergi sekarang. Tunanganku akan segera tiba. Jika dia melihat pria lain di kantorku, dia pasti akan marah. Kami tidak melakukan apapun. Kau tak mengenalnya. Dia sangat posesif. Jika kita memprovokasinya, kita berdua akan bermasalah. Cepatlah. Oke. See you. See you. Cepat. Tidak. Cepat. Sembunyi di sana. Ini Cepat. Ouyang see you. Ouyang see you. Profesor Ouyang, Bapak Qin. Bapak Zhou. Jelas saya buat janji dengan Bapak Qin hari ini. Jadi kenapa kamu ikut? Untuk apa? Ouyang see you. Apakah kau lupa tentang pertunangan kita? Pertunangan kita berulang kali ditunda. Hari ini aku putuskan. Aku bawa kau kembali sekarang untuk menikah. Konyol. Aku bahkan tak suka padamu. Kenapa aku mau menikahimu?
Aku tahu kau ingin batalkan pertunangan kita. Sempurna. Bapak Qin ada di sini hari ini. Berani kau bertaruh denganku? Bertaruh apa? Ini. Ada lebih dari selusin saham di sini. Kau bisa pilih beberapa secara acak. Jika saham yang kau pilih naik, kau menang. Mulai sekarang, aku takkan mengganggumu lagi. Tapi jika harganya turun, maka kau dengan patuh kembali denganku dan menikah. Golden Peak Mining, Ocean Sky Lithium, Star Ocean Energy, Heavenly Aroma Foods. Ini semua saham sampah. Kau mainkan permainan licik. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Kau tak mau bertaruh. Kalau begitu kembali denganku sekarang. Jangan coba-coba. Kedepannya, jangan mainkan game kecil ini denganku. Jangan biarkan pintu menghantammu saat kau keluar. Oh, Yang Siyu, jangan paksa aku melakukannya. Bertaruh dengannya, aku bantu kamu. Ada apa? Aku hanya memikirkannya. Taruhan adalah taruhan. Aku akan membuatmu menyerah total. Profesor Ouyang, sebaiknya kamu pikirkan ini baik-baik. Sebagian besar saham ini, diam kau. Pilih. Kalau begitu, aku mulai memilih. Aku pilih Star Ocean Energy. Aku pilih saja Star Ocean Energy. Yang ini pasti naik. Star Ocean Energy. Star Ocean Energy. Paling kecil kemungkinannya naik. Aku pilih yang ini. Kau yakin? Kau bisa pilih beberapa lagi. Aku tidak peduli caramu memilih. Aku secara khusus mencari ahli dan memilih ini dengan hati-hati, sekitar selusin saham jelek. Akan jadi keajaiban jika ada yang naik. Aku pilih Star Ocean Energy. Apa-apaan ini? Aku pilih Star Ocean Energy. Dikonfirmasi. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Sudah mencapai batas harian. Ini, Profesor Ouyang, Anda benar-benar profesor keuangan termuda kota Crestview. Saya terkesan, sangat terkesan. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya jatuh, hanya yang ini yang capai batas. Ada Bagaimana kau memilihnya? Ini baru keahlian sejati. Zhou Yunfeng Enyah sana. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Kenapa dia menelpon jam segini? Siapa itu? Apa yang kau lakukan? Minggir. Tidak, Minggir dari jalanku. tidak. Van, apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kau menutup teleponku? Pergi. Oh, Yang Siyu, siapa dia? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Zhou Yunfeng. Kau tanya siapa dia? Baik, dengarkan baik-baik. Dia adalah pacarku. Bukan, kita tidak... Lelucon macam apa ini? Sejak kapan kau punya pacar? Saat aku punya pacar, apakah aku harus melapor padamu? Dia pecundang tanpa uang. Kau suka pria seperti ini? Bukan kau. Siapa kau? Apa kau gila? Apa aku mengenalmu? Kau datang dan menghinaku. Apakah aku salah? Tuan Qin, kau pikir dia sungguh akan memilih orang seperti pecundang ini? Kau tidak percaya padaku, kan? Baiklah, aku akan membuktikannya. Lihat,
Yang Van adalah pacarku. Lalu apa yang dia lakukan merangkak di bawah meja tadi? Pacarku merangkak di bawah mejaku, apalagi yang bisa dia lakukan? Gunakan imajinasimu. Kalian semua Tunggu saja. Orang muda tahu cara bersenang-senang. tapi hati-hati. Ini adalah kantor. Orang datang dan pergi. Jadi, Kalian berdua lanjutkan. lanjutkan. Aku pergi sekarang. Terima kasih ya, Van. Kau sangat membantu aku. Sama-sama. Tentang apa yang terjadi hari ini, Ibu Sia jangan sampai tahu. Kalau dia tahu, ya tahu. Bagaimanapun dia sendiri yang bilang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Sama sekali tidak. Aku pergi. Kenapa kamu lama sekali kembali? Bukan apa-apa. Aku hanya merasa sakit perut. Aku ke toilet. Halo? Yunsi, pria Anda, sangat membantu aku kali ini. Kamu bebas malam ini? Aku ingin mentraktirmu minum. Kamu bebas malam ini? Yang aku bebas. Aku bebas. Datanglah ke tempatku malam ini. Oke, aku bawa anggur. Ayo, cicipi masakanku. Aku tak pernah menyangka Profesor Ouyang yang terkenal bisa memasak. Tentu saja aku bisa. Cepat cicipi. Van, ini, ambil potongan ini. Van, makan punyaku dulu. Aku makan punya siapa dulu? Kau pikirkan saja. Ini Van sangat sopan. Yunsi, ada sesuatu yang masih ingin ku sampaikan. Yang Van sudah dewasa sekarang. Apa dia benar tidak punya pacar? Dulu punya, tapi sekarang tidak. Begitukah? Ngomong-ngomong, apa ada mahasiswa yang cocok di universitasmu untuk diperkenalkan padanya? Sebenarnya ada kandidat yang bagus. tidak, Nyonya Xia. Saya tidak suka wanita muda. Saya hanya suka yang matang dan memesona. Diam, makan makananmu. Dia suka wanita matang dan memesona. Kalau begitu aku punya kesempatan. Kamu baik-baik saja? Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, tadi siapa kandidat yang kamu sebutkan tadi? Aku. Ouyang Siyu. Apakah kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Dia sudah bilang suka wanita dewasa dan menawan. Dia masih anak-anak. Bisakah kamu jangan mengincar pria yang lebih muda? Kenapa kamu begitu gelisah? Mungkinkah kamu menginginkannya untuk dirimu sendiri? Aku tidak. Kamu tak mau dia, tapi tak mau aku juga. Logika macam apa itu? Sudah kubilang tidak. Ya, tidak. Itu bukan urusanmu. Siapa dia bagimu? Siapa dia bagiku bukan urusanmu. Tuan tua itu benar. Perkelahian wanita memang paling menakutkan. Baiklah, jangan bertengkar lagi. Diam kamu. Aturan lama. Siapapun yang menang, yang memutuskan. Kita lihat saja. Tidak,
Mengapa kalian berdua bertanya pendapatku? Kau juga minum. Siapapun menang, kita dengarkan. Lihat saja aku hari ini. Aku akan buat kalian mabuk berat. Ayo, teruskan. Kalian semua tidak berguna. Kau bau alkohol. Pergi mandi. Yunsi, Apa yang kau lakukan? Ikut aku. Terus minum. minum. Yang Fan, lepaskan aku. Tidak. Fan, kau tak boleh buat begini. Yunsi. Yunsi. Dia hanya pingsan. Mengapa aku memukulnya begitu keras? Yunsi. Yunshi. Anak bodoh. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi mengapa wajahku sangat sakit? Aku buatkan bubur untukmu. Nyonya Xia, kakimu terkilir. Tidak apa-apa. Aku jatuh tadi malam. Apakah parah? Tidak parah. Akan baik saja setelah beberapa hari istirahat. Kesleo pergelangan kaki ringan. Titik akupuntur spesifik bisa dipijat. Untuk pengobatan cepat. Nyonya Xia, saya pernah mempelajarinya. Teknik akupresur dan setel tulang. Biarkan saya memijatnya untukmu. Ini sangat efektif. Sejak kapan kau belajar teknik tulang? Saat saya kuliah, bukankah sulit mencari pekerjaan? Jadi saya pelajari keahlian lain. Lupakan saja. Aku tak berani membiarkan Tuan Muda Montgomery memijat kakiku. Biarkan saya memijatnya untukmu. Sejak kapan kau tahu semua ini? Aku tahu lebih banyak dari itu. Nyonya Xia, jika ada yang mengganggumu, kau bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Masalah apa yang mungkin kumiliki? Belum sih. Semua urusan perusahaan itu bukankah cukup membuatmu khawatir? Masalah apa? Tidak ada. Mau tahu? Akan kuberitahu. Nyonya Xia dari Property Davis ingin bekerja sama untuk akuisisi proyek lahan Southbridge. Tapi Property Davis tidak setuju dengan kerjasama ini. Dia terus terganggu oleh urusan ini beberapa hari terakhir. Kenapa dia harus kerja sama dengan Property Davis? Grup Montgomery juga bisa bekerja sama denganmu? Ini cuma sebidang tanah, kan? Aku akan beli dan berikan padamu. Apa yang kamu bicarakan? Keluargamu ya keluargamu, dan aku ya aku. Akan seperti apa kalau kamu memberikannya padaku? Kalau begitu, aku akan bergabung dengan perusahaan Nyonya Xia dan bantu kamu negosiasi kerja sama ini. Bagaimana? Terserah. Van, aku kasih tahu sesuatu. Saat mengejar cewek, jangan tanya dia apakah mau atau tidak. Lakukan saja yang ingin kamu lakukan. Kakiku sudah membaik. Aku akan sibuk sekarang. Tambahkan aku di aplikasi pesan. Aku bisa ceritakan lebih banyak tentang dia. Oke.
Lokasinya sangat terpencil. Pantasan Property Davis menolak pengembangan bersama. Kenapa dia tertarik dengan lahan ini? Harap dicatat, lahan ini akan masuk modul perencanaan utama distrik baru Crestview. Diprediksi dalam 3 tahun, akan dikembangkan jadi kota utama distrik baru, menjadi pusat kota kedua Crestview, bernilai 50 miliar dolar. Dokumen pengembangan akan diterbitkan dalam 3 hari. Belum tentu. Dia benar-benar punya visi jauh. Ayo pergi ke Property Davis. Pak Su, saya tidak bohong. Tanah itu akan bernilai 50 miliar dolar. Dokumen pengembangannya akan diterbitkan dalam 3 hari. Kalau mau ikut sekarang, nanti sudah terlambat. Anak muda, apa kau sedang mempermainkanku? Tanah Riot itu senilai 50 miliar dolar? Punya bukti? Saya tidak punya bukti. Ayah, aku pulang. Ayah? Yue. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mohon diperhatikan, dada Su Yue memiliki tumor tersembunyi, akan menjadi kanker payudara dalam 6 bulan, dan mengancam jiwa. Nona Su, sebaiknya periksakan dada Anda. Kau, dasar mesum. Dasar mesum. Papa, Bajingan, di siang bolong apa yang kau lakukan? Tidak, tunggu. Anda salah paham. Ada tumor di dadamu. Ini akan berubah menjadi kanker payudara dalam 6 bulan. Segera ke rumah sakit. Diam. Putriku baik-baik saja. Bagaimana dia bisa punya tumor? tepat sekali. Kau hanya ingin bertingkah mesum. Ini nyata, aku tidak bohong. Anak ini serius sekali. Dia sepertinya tidak berbohong. Tuan Su, dengarkan aku. Pergi ke rumah sakit sekarang. Periksa saja. Tidak ada salahnya. Bagaimana kalau begini naik mobilku? Baiklah. Kalau aku tahu kau mengutuk putriku atau bohong padaku, tidak akan kubiarkan. Ayo pergi. Fibroma invasif dinding dada depan. Tidak ada keluhan sebelum memburuk, sangat sulit dideteksi. Setelah memburuk, sangat agresif. Benar ada tumor. Dokter, jadi apakah ini serius? Tidak apa-apa. Tuan Yang menemukan masalah tepat waktu. Fibroma ini sekarang belum sepenuhnya terbentuk. Anda hanya perlu operasi minimal invasif untuk mengangkatnya. Tuan Yang, saya sangat menyesal atas kelancangan saya. Hari ini, saya benar-benar harus berterima kasih. Terima kasih. Namun Tuan Yang, tumor tersembunyi semacam ini hanya bisa dideteksi dengan peralatan profesional. Bagaimana Anda melihat bahwa Nona Su memilikinya di dada? Saya sedikit tahu tentang pengobatan holistik. Dengan mengamati fitur wajahnya, saya bisa tahu. Memang, praktisi holistik ahli memang bisa menggunakan fitur wajah pasien untuk menentukan apakah ada tumor. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan memiliki keahlian medis tingkat lanjut. Saya masih belajar banyak. Anda terlalu rendah hati. Ini bukan sekadar sedikit. Hari ini kami benar-benar berhutang budi. Anda adalah putri saya penyelamat. Oh, tidak. Saya akan mengatur semuanya. Kami akan bersiap operasi dalam 1 jam. Ini hanya operasi minimal invasif. Anda akan pulang besok. Maaf. Seharusnya saya tidak memanggil Anda mesum. Tidak apa-apa. Asal Anda baik-baik saja. Anda akan menginap bersama putri Anda di rumah sakit. Jadi soal kerjasama bagaimana? Jangan khawatir, saya setuju. Bagus sekali. Tuan Su, baiklah, sampai jumpa besok. Baik. Dadah. Halo. Apa katamu? Baiklah, saya segera ke sana. Mengapa dia tiba-tiba setuju kerjasama? Tuan Su. Van, apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Xia.
Davis Real Estate kami akan bekerja sama dengan perusahaan Anda mengembangkan proyek lahan Southbridge. Kemarin saya sudah mengirim seseorang untuk membeli lahan itu. Ini kontraknya. Silakan lihat. Tuan Su, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Apakah ada yang salah dengan lahan ini? Atau dia memberi Anda uang? Bagaimana mungkin saya mengambil uang darinya? Kemarin dia menyelamatkan nyawa putri saya. Kontrak ini adalah cara saya membalasnya. Mengenai lahan itu meskipun biayanya 100 juta, tapi nyawa putri saya, berapapun ratusan juta biayanya, tidak bisa dibeli. Jangan khawatir Tuan Su, transaksi ini tidak akan membuat Anda rugi. Faktanya, Anda akan untung besar. Tidak apa-apa. Kalau saya rugi, ya rugi. Hanya 100 juta kan? Saya Su Zengdong tidak akan membiarkan penyelamat saya kecewa. Tuan Su, kita panen raya. Kita kaya raya. Kayak dari apa? Terburu-buru begini, apa maksudnya ini? Bicara pelan-pelan. Lahan tandus di Southbridge yang kami beli kemarin tiba-tiba ditetapkan sebagai zona perencanaan utama hari ini. Kota utama distrik baru di masa depan, pusat kota kedua Crestview. Diperkirakan dalam 3 tahun nilai pasarnya akan mencapai 50 miliar. Dan kita hanya menghabiskan 100 juta untuk membelinya. Naik langsung 500 kali lipat. $50 miliar. 100 juta menghasilkan 50 miliar. Setelah membagi keuntungan 50-50 dengan Anderson Group, kita masih punya 25 miliar di rekening kita. Ini Tuan Su, Anda lihat? Saya tidak berbohong pada Anda kan? Tuan Yang, bagaimana Anda tahu lahan itu akan direncanakan untuk pembangunan? Mungkinkah Anda punya informasi orang dalam? Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya ketajaman bisnis. Dan tanah ini bukan sesuatu yang saya lihat. Dialah yang melihat potensinya. Saya hanya membantu memfasilitasi kerjasama Anda. Dia punya mata yang jeli. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Anda bilang lahan itu akan jadi 50 miliar. Anda sendiri yang bilang. Saya hanya membuat perkiraan kasar. Setelah mengikuti Nyonya Anderson sekian lama, saya harus belajar sesuatu kan? Tuan Yang, Anda benar-benar luar biasa. Tuan Yang, ada 50 juta di kartu ini. Ambil saja untuk sekarang. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke Davis Real Estate dan menjadi konsultan. Tidak perlu. Apakah terlalu sedikit? Saya akan tambahkan 50 juta lagi untuk Anda. Tuan Su, jangan repot-repot membuang usahamu. Dia tidak peduli dengan jumlah uang ini. Mengapa? Karena Yang di nama Tuan Muda merujuk pada Montgomery Group. Montgomery Group? Montgomery Group yang mana? Yang menggali sanguine crystals. Yang baru-baru ini merintis nama secara internasional, Montgomery Group. Jadi, Anda Tuan Muda Grup Montgomery. Tetap sederhana. Tuan Muda, mohon maaf atas kesalahanku sebelumnya. Tolong jangan diambil hati. Jangan khawatir. Dengan kerjasama ini kita berteman. Mari tetap berhubungan. Tentu saja. Sekarang kerjasama ini sudah selesai. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Tuan Yang, silakan nikmati waktunya. Tuan Yang ini sangat muda dan luar biasa. Yue, kamu perlu cari kesempatan untuk lebih berinteraksi dengannya. Mungkin kau bisa temukan menantu kaya untuk ayahmu. Ayah! Apa yang kamu bicarakan? Gadis tidak seharusnya mengejar pria. Lagi pula, di sekolah, orang lain selalu mengejarku. Aku belum pernah mengejar pria lain sebelumnya. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Lagi pula, kalau kamu tidak tahu, ayahmu bisa mengajarimu. Ajari aku. Biar ku beritahu, hal terpenting dalam mengejar pria adalah mengenal diri dan lawan. Baru kemudian kau bisa memenuhi seleranya. Segeralah pergi cari tahu. Apa Tuan Yang ini kesukaannya? Dan siapa saja teman dekatnya. Semakin detail semakin baik. Ya,
Pak Su, aku menemukannya. Bagaimana? Hobi apa yang dia punya? Ya, Tuan Yang sebenarnya tidak punya hobi. Hanya saja orang tuanya selalu di luar negeri. Selama beberapa tahun ini, dia tinggal di rumah Direktur Xia. Ibunya dan Direktur Xia bersahabat. Jadi, dia biasanya menghormati Direktur Xia dengan hormat. Padanya, sangat hormat. Aku tahu, Ayah, beritahu aku. Ajari aku cara mendekatinya. pria ini sudah lama tinggal di rumah Direktur Xia. Direktur Xia seperti ibu kedua baginya. Nanti dia akan jadi calon mertuamu jika kamu membuatnya senang. Jika dia mengatakan beberapa hal baik, maka masalah ini bukankah akan selesai? Ayah, kamu luar biasa. Nyonya Xia, setiap satu dari anggur ini sudah aku buang bijinya. Ini. Terima kasih. Wow. Siapa itu? Nona Su? Kenapa Anda di sini? Nona Su? Kenapa kamu di sini? Apa aku tidak boleh datang jika tidak ada masalah? Teh susu ini untukmu. Maksudmu apa? Hanya membelikanku secangkir teh susu? Van, siapa itu? Nyonya Xia ya, Nona Su ada di sini. Halo, Nyonya Xia. Van, tidak maukah kau ajak aku masuk untuk duduk? Silakan masuk. Nyonya Xia, Nona Su, apa ini? ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Hadiah pertemuan? Ini hadiah untuk bertemu orang tua. Bertemu orang tua? Ini edisi terbatas musim gugur yang baru, yang seharga 1,3 juta dolar. Tidak. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak mahal kok. Nyonya Xia, Yang Van, Jipalah penyelamatku. Ini tak seberapa. Tolong terimalah. Oh, benar. Mulai sekarang, jangan terlalu sungkan padaku. Panggil saja aku Yue. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Aku akan menerimanya. Silakan duduk. Terima kasih. Van, tuangkan air untuknya. Seperti yang diduga, dia mendengarkannya. Langkah ini tepat sekali. Nyonya Xia, saya dengar orang tua Yang Van sudah bertahun-tahun di luar negeri. Selama ini, Anda seperti ibu baginya, selalu menjaganya. Yang Van, sangat luar biasa. Berkat bimbingan Anda yang hebat. Pandai sekali bicara. Dia pasti penipu telepon ulung. Oh, tidak. Dia sudah sangat luar biasa. Nyonya Xia, saya sungguh iri bahwa dia memiliki sosok hebat sepertimu. Jika Anda tidak keberatan, aku ingin memanggilmu ibu juga. Baiklah, mulai sekarang aku akan anggap kamu anakku. Van, jaga dia baik-baik ya. Perlakukan dia seperti adikmu. Terima kasih, Bu. Xia, ayo tukar kontak. Tentu. Oke, terima kasih, Bu. Yang Van, ayo pergi. Pergi kemana? Ayo nonton film denganku. Film horor baru saja tayang, dan aku takut nonton sendiri. Lagi pula, Ibu bahkan bilang kamu harus menjagaku. Benar, Bu? Ya, kalian berdua pergi saja.
Baiklah Bu, kami pamit dulu ya. Dadah. Ayo. Tidak, Nyonya Sia. Jadi dia memang suka dia. Bagus kalau dia pergi. Dia masih muda. Dia seharusnya punya hubungan normal. Lagi pula, mau mereka pergi atau tidak, apa hubungannya denganku? Apa yang membuatku begitu resah? Makanlah popcorn. Coba saja satu. Enak sekali. Film berakhir, tapi masa muda kita tidak. Masa muda kita tidak. Bukan berarti aku belum pernah muda. Kamu sudah kembali. Bersenang-senanglah dengannya hari ini. Nyonya Sia, dia memaksaku. Tidak apa-apa. Menurutku, dia gadis yang sangat baik. Ngomong-ngomong soal itu, kamu sangat luar biasa. Wajar jika gadis-gadis mengejarnya. Tidak. Aku sama sekali tidak suka dia. Kau tahu siapa yang kusuka. Kau tahu di hatimu. Van, aku serius. Dia jodoh yang cocok untukmu. Dia muda dan cantik. Kau bisa coba mengenalnya. Jangan selalu memikirkan hal yang tak nyata. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah dan ibu mengutusku memeriksa keadaanmu. Mbak, ku dengar kau bangkrut. Dan suamimu kabur membawa uangnya. Bagaimana? Sudah ku bilang sejak lama, pernikahanmu tak sebaik milikku. Katakan pada ayah ibu aku baik-baik saja. Tolong pergi. Masih bilang kau baik-baik saja? Mbak, kau tidak muda lagi. Siapa yang mau kau setelah bercerai? Kau. Tentu saja ada yang mau dia. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku pacarnya. Namaku Yang Van. Apa? Anak kecil, berapa usiamu? Sopanlah sedikit. Langsung bertanya begitu. Panggil aku dulu, Ipar. Ipar? Aku... Kak, pantas saja kau bercerai. Jadi kau diam-diam cari pacar simpanan di luar. Tidak. Dia sungguh luar biasa. Tentu saja banyak pria muda tampan mengejarnya. Tidak seperti sebagian orang yang hanya dapat pria tua mesum. Kau? Ya, pria. Yang terpenting adalah punya uang. Kak, kalau tanya aku, bagi kau mencari duda kaya beranak, akan jadi pilihan bagus. Pria muda ini, dia hanya mempermainkanmu. Dia tidak seperti itu. Dia sangat baik padaku. Hanya saja aku belum setuju. Belum setuju? Setidaknya kau punya kesadaran diri. Kau pikir kau sepertiku? Keluarga bahagia, pernikahan bahagia. Suamimu punya simpanan di luar. Jam 8 malam ini, dia di Hotel Oceanside menemui simpanannya. Suamiku, hartanya miliaran. Dan dia paling mencintaiku. Dia membelikanku apapun. Apa yang bisa dibanggakan dengan pria tua mesummu?
pria Anda akan tidur dengan orang lain. Kau memfitnahnya. Dia paling mencintaiku. Mana mungkin dia selingkuh? Kalau tak percaya tunggu saja. Malam ini dia akan bersama orang lain. Kau. Halo? Sayang. Malam ini aku ada pesta makan malam. Aku tidak pulang. Sayang, kau tidak pulang berhari-hari. Pesta makan malam macam apa yang begitu penting? Urus saja urusanmu. Apakah kamu tahu sesuatu? Malam ini jam 8 malam Hotel Oceanside. Pergi lihat sendiri dan kamu akan tahu segalanya. Nyonya Sia, ayo pergi. Van, bagaimana kau tahu soal perselingkuhan suaminya? Kau hanya mengada-ada, kan? Tentu saja tidak. Kekayaan merusak semua pria. Kecuali aku. Manis lidah. Tahunan? Pendapatan kan? Halo? Kak, Zhang Shigui, dia benar-benar selingkuh. Lihat, aku benar kan? Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Kak, Yuche, aku Ngapain nunggu? Naik. baru saja tanya resepsionis, tapi mereka tidak memberitahuku kamar mana dia berada. Ikuti saja aku, sisanya biar aku yang urus. Ayo. ayo. Ini kamarnya. Mereka ada di sini. Bagaimana kau tahu? Dan lagi pula, kita tidak punya kartu akses. Aku tahu kata sandinya. Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Zhang Shigui. Berani sekali mengkhianatiku. Aku mau cerai. Xia Yuche? Berani mengikutiku? Cerai ya? Baiklah, cerai saja. Kita tanda tangani perjanjian pranikah. Jika kita bercerai, kau takkan dapat sepeser pun. Tunggu saja pergi tanpa apa-apa. Kenapa masih berdiri di sini? Pergi. Jangan rusak kesenanganku. Bos jaringan judi ilegal. Markasnya di West End, basement Deerwood Manor. Wah. Pria tua ini juga bos jaringan judi ilegal. Aku punya cara mengirimnya ke penjara. Cara apa? Polisi? Saya ingin melaporkan. Di basement Deerwood Manor, West End, ada yang menjalankan jaringan judi ilegal. Dalangnya adalah Tuan Zhang Shigui, bos Skyward. Kau. Bagaimana kau tahu itu? Masih mencoba kabur? Berani menghentikanku? Kau cari masalah. Van, hati-hati. Titik lemah terkunci. Kau cari gara-gara. Van, hebat sekali. Tetap jangan mencolok. Ayo pergi. Bawa dia ke kantor polisi. Baru-baru ini, Ketua Zhang Shigui dari Skyward Group diduga menggelapkan pajak dan perjudian ilegal. Hasil curangnya disita sesuai hukum. Van, terima kasih. Jika bukan karenamu, sejujurnya aku tak tahu apa yang akan kulakukan. Anda kakak Nyonya Sia. Sudah sepantasnya aku membantumu. Kak, maafkan aku. Aku salah waktu itu. Selalu ingin menikah baik-baik dan mengalahkanmu. Tak kusangka menikahi orang yang salah. Tidak apa-apa. Lagi pula, pernikahanku juga tak hebat. Tapi kau punya dia. Dia begitu hebat dan tampan juga. Kau tak tahu saat dia menghajar Zhang Shigui, kupikir dia keren sekali. Jangan bicara omong kosong. Dia dan aku tidak punya hubungan apapun. Tidak ada apa-apa.
Kalau begitu aku... Dasar tidak tahu malu. Kalau tidak ada, kenapa kau posesif sekali? Kak, jujur saja, kalian berdua... Ayo pergi, aku antar pulang. Ayo pergi. Sudah kembali? Kenapa kau di sini? Apa? Tidak bisakah aku? Yunsi. Yunsi, Yunsi tidak ada di sini. Aku ingin memberitahunya tentang sebuah peristiwa besar dalam hidup. Nyonya Xia pergi mengantar saudara perempuannya. Peristiwa besar apa yang kau miliki? Baiklah. Kalau dia tidak di sini, dia tidak di sini. Ini tidak apa-apa asalkan kau di sini. Aku... Van, mari kita bersama. Tunggu. Ini terlalu tiba-tiba. Sama sekali tidak tiba-tiba. Sejak aku bertemu denganmu, kau banyak membantuku. Kemarin, Zhou Yunfeng mencariku lagi. Coba tebak, aku memberitahunya tentang statusmu sebagai pewaris Montgomery Group pewaris. Dia langsung ketakutan. Kau benar-benar malaikat pelindungku. Kau sahabat terbaik Nyonya Anderson. Sudah sepantasnya aku membantumu. Van, Yang Van, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Yang Van, Ngapain kamu di sini lagi? Memangnya aku harus ngapain lagi? kan aku punya tumor dada dan dioperasi. Aku mau kamu menemaniku untuk kontrol. Cek dada? Itu serius. Ayo sekarang. Ayo. Van, kamu... Hasil pemeriksaan baik. Fokus pada pemulihan. Oh, iya. Kamu baru saja dioperasi. Untuk saat ini, jangan biarkan pacarmu menyentuhnya. Kalau tidak, sayatan bisa terbuka. Bukan dokter. Anda salah paham. Kami... Ayo pergi. Yang Van, hari mulai gelap. Bisa antarkan aku pulang? Ayo pergi. Yang Van, nanti mau ngapain? Pulang. Sudah gelap. Sakit sekali. Ada apa? Dokter bilang baik-baik saja kan? Nggak tahu kenapa. Tidak. Aku tidak bisa pulang. Kalau tidak, ayahku khawatir kalau ketahuan. Ini, kondisimu begini, setidaknya beritahu dia. Itu tidak mungkin. Kau tak tahu ini. Ayahku sakit jantung. Aku tidak bisa memberitahunya. Bagaimana kalau begini? Antar aku ke hotel terdekat dan pesan kamar. Aku akan benar-benar pulih di dalam sana. Aku pesan kamar untukmu. Tepat sekali. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang Van, tolong carikan kamar untukku. Aku ingin kamar ranjang king size. Kalau tidak, aku tak akan tidur nyenyak. Sakit sekali. Tolong. Baiklah. Ayo pergi. Baiklah. Istirahatlah yang baik. Aku pergi sekarang. Ada apa sekarang? Yang Van, sakit sekali. Aku hampir mati. Aku sudah mencarinya. Ada titik akupresur di kaki yang bisa hilangkan sesak dan nyeri. Bisakah kau memijatnya untukku? Kau ingin kupijat? Aku hampir mati kesakitan. Yang Van, kau tak bisa diam saja. Kanan petting the people atau apapun.
Baiklah, Michael, ini Yang Van. Rasanya enak sekali. tidak. Tolong suaranya dikecilkan. Ada apa? Ini semua karenamu, pijatanmu enak sekali. Yang Van, kamu luar biasa. Anak muda zaman sekarang. Terima kasih, aku sudah sembuh. Tidak sakit lagi. Ayo tidur bersama. Baiklah, kamu tidur saja. Aku pulang sekarang. Yang Van, tolong jangan pergi. Kamu tidak mau tidur? Bagaimana kamu bisa tidur kalau aku pergi? Tapi aku takut gelap. Aku tidak bisa tidur sendiri. Yang Van, bisakah kau tinggal menemaniku sampai aku tertidur? Tunggu saja sampai aku tertidur, lalu kau boleh pergi. Aku tidak tahu cara membuat orang tertidur. Kamu hanya perlu berbaring di sini, di sampingku. Sebentar saja, dan aku akan tertidur. Tolong. Aku tak tahu harus bagaimana denganmu. Baiklah, aku akan istirahat sebentar. Tidurlah. Selesai. Yang Van. Yang Van. Apa yang kamu lakukan semalam? Kamu tidak pulang semalam suntuk. Ada urusan mendadak di kantor semalam, jadi saya harus menanganinya. Sejak kapan kamu mulai peduli dengan perusahaan keluargamu? Sebelumnya, bukankah kau bos yang tidak ikut campur? Ya, itu bukan... Suatu saat saya harus mewarisi bisnis keluarga, jadi saya belajar dari sekarang. Ethan, kita sudah besar dan jadi lebih bijak. Tuan Su, Nona Su, ada perlu apa kemari? Direktur Xia. Silakan masuk. Sedang apa kau di sini? Silakan duduk, kalian berdua. Tuan Su, apakah Anda... Direktur Xia. Kami datang untuk melamar. melamar? Memang, tadi malam dia dan putriku menginap bersama di hotel. Mereka saling menyayangi. Sudah kupikirkan, kedua anak itu memang sudah waktunya untuk menikah. Apa katamu? Kalian ke hotel tadi malam? Apa yang kalian lakukan? Nyonya Xia, jangan tanya soal itu. Apalagi yang bisa dua orang. Lakukan di hotel. Kami memang ke hotel, tapi kami tidak melakukan apapun. Tuan Su, saya sungguh tidak bisa membuat keputusan soal ini. Setelah orang tuanya kembali, kita bisa mendiskusikannya dan memberi Anda jawaban. Baik? Baiklah kalau begitu. Direktur Xia, semua hadiah ini untuk Anda.
Saya harap Anda bisa berkata baik tentang kami di depan orang tuanya. Terima kasih, Tuan Su. Jangan khawatir, Tuan Sunin. Baiklah. Kalau begitu kami pergi dulu. Direktur Xia, tidak perlu repot. Hati-hati di jalan, Tuan Su. Nyonya Xia, Yang Fan. Dadah. Cepat sekali. Sudah dapat kamar bersama nona muda. Tidak. Percayalah padaku, kami tidak melakukan apa-apa. Aku sama sekali tidak suka dia. Tidak apa-apa. Kau sudah benar-benar dewasa. Sudah waktunya kau pikirkan pernikahan. Ini masalah seumur hidup. Kita tidak bisa menundanya. Saat orang tuamu kembali beberapa hari lagi, kita akan membahasnya dengan baik. Jika kau benar-benar tidak suka Nona Su, kurasa Nona Sheng juga cukup baik. Nyonya Xia, dengarkan aku. Nyonya Xia. Fan. Halo, Sueyan. Baiklah, saya mengerti. Kami akan segera kembali. Ada apa? Kamu terlihat sangat senang. Apa? Anak itu akhirnya sadar. Cepat, pesan tiketnya. Sekarang, Gadis ini lumayan cantik ya. Ya kan? Mereka pasangan yang cocok. Dan sudah sangat dekat. Mereka sudah tidur seranjang. Kalau begitu, kita bisa undang Tuan Su untuk makan. Jika terasa pas, kita bisa bicara pernikahan. Mama, jangan bicara omong kosong. Saya tidak suka dia sama sekali. Kamu tidak suka dia, tapi kamu pergi ke kamar hotel dengannya? Ini dia yang memaksa. Pokoknya saya tidak akan bersamanya. tidak suka dia. Putri keluarga Su juga cocok. Saya rasa mancing cukup baik. Benar begitu. Mancing dia selalu menantu idaman untuk Anda. Dan kudengar dia akan jadi ibu yang hebat. Ibu ketua, tolong jangan berkata begitu. Dia tidak menyukai saya. Dia suka... Siapa yang dia suka? Mama, Papa, sudah sampai titik ini, saya tidak mau menyembunyikannya lagi. Saya akan mengatakannya langsung. Orang yang saya suka adalah Jia Yunxi. Akhirnya aku mengatakannya. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak mengada-ada. Aku sungguh menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Sueyan, kau harus bisa mengendalikan putramu. Lihat apa yang dia katakan. Sueyan, sebenarnya perasaannya bukan sepenuhnya salahnya. Tenanglah, aku juga ikut bertanggung jawab. Fan, ingin bersamanya? Ini sungguh luar biasa. Yunsi, mulai sekarang kita akan saling memanggil beda. Aku akan memanggilmu kakak, kau panggil aku ibu mertua. Ya, bagus sekali. Yunsi, mengingat Fan punya perasaan tulus untukmu, tolong bersamalah dengannya. Dia sudah tinggal bersama keluargamu bertahun-tahun. Kau tahu karakternya kan? Sueyan, jangan bercanda denganku. Yunsi, ibuku tidak bercanda.
Aku pasti akan memperlakukanmu baik. Tidak. Bahkan jika aku setuju, orang tuaku tidak akan. Tidak apa-apa selama kamu setuju. Aku akan urus orang tuamu. Baiklah. Benar-benar pantas untuk keluarga kita. Berani dan bertanggung jawab. Nyonya Xia, ini 20 juta dolar. Dengan uang ini, perusahaan Anda bisa sepenuhnya pulih. Tuan Yang Fan telah memesankan untuk Anda sebuah Bentley baru, Mulsanne. Harganya 8 juta dolar. Mohon diterima. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pacarnya. Nama saya Yang Fan. Baiklah. Selama kamu bisa meyakinkan orang tuaku, kita bisa mencobanya. Kalau begitu sepakat. Ayo pergi. Lelucon macam apa ini? Sama sekali tidak. Apa kamu sudah gila? Usia kalian terpaut lebih dari 10 tahun. Tuan Xia, saya sepenuhnya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya sungguh mencintai putri Anda. Meskipun saya muda, saya punya karier sendiri. Saya harap Anda bisa percaya pada saya. Percaya Anda? Kenapa? Kenapa saya harus percaya Anda? Ayah, dia sekarang seorang... Yunsi, ayahmu bicara terus terang, tapi ada benarnya. Dia anak yang baik ya, tapi dia memang terlalu muda. Ayah! Ibu, jika Anda pikir adik saya tidak cocok karena usia, maka sayalah. Omongan macam apa itu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mengoceh. Aku juga lajang sekarang. Dan soal usia, dia dan aku memang lebih cocok. Aku tidak peduli. Aku peringatkan kau, jangan berani meliriknya lagi. Aku... Hentikan. Apa artinya ini? Dua kakak beradik berebutkan pemuda, sungguh tidak pantas. Aku bukakan pintu. Tuan Wang, silakan masuk. Silakan duduk. Sayang, ambil lukisan itu karya master terkenal. Tunjukkan pada Tuan Jenkins. Silakan duduk. Baik. Kalian berdua boleh pergi. Aku tidak akan setuju dengan hubungan kalian. Baiklah. Ini adalah lukisan yang baru kubeli. Harganya 5 juta dolar. 5 juta dolar? Ya. Tolong bantu aku menilainya. Baik. Tuan, Anda telah ditipu. Lukisan ini palsu. Tepat sekali, keahlian tiruannya sangat berkualitas tinggi. Bahkan saya bisa tertipu jika tidak hati-hati. Sialan. Pedagang tak bermoral itu. Palsu. Buang saja. Jelek sekali. Tunggu Tuan Xia. Jangan buang lukisan ini. Fan, mungkinkah lukisan ini asli? Omong kosong. Dia tokoh besar di dunia barang antik. Jika dia bilang palsu, menurutmu masih bisa asli? Cepat keluar. Jangan mengganggu di sini. Aku sudah kesal. Kapan saya bilang lukisan itu asli? Maksudmu apa? Kau sangat tidak sopan. Apa ku suruh merobeknya? Tuan Xia, selamat. Meskipun lukisan ini tak berharga, potongan kayu ini adalah Millennial Thunderwood. Harganya 30 juta dolar. Sungguh Millennial Thunderwood. Sangat langka. Salah saya. Tadi saya terlalu fokus pada lukisan. Hampir membuat Anda kehilangan harta. Yang Fan, kali ini Anda telah menyelamatkanku kerugian puluhan juta dolar. Jadi Tuan, tentang putrimu dan aku, Baiklah, Anda memang punya keahlian. Saya salah menilai Anda. Yunsi memiliki penilaian lebih baik dariku.
Namun, saya masih punya satu tes terakhir untukmu. Tes macam apa? Bawa anggurnya. Anak muda, jika Anda ingin menikahi putri saya, itu tidak akan mudah. Menantu saya harus bisa tahan minum dulu. Ayo, mari minum. Yang Van, kamu anakku. Aku mengakui dirimu. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan mengurusnya. Setia. Ayah, kau terlalu banyak minum. Aku tidak memabuk. Kapasitas minum pamanmu. Dia bisa minum lebih banyak dariku. Paman, aku tidak pernah menyangka kau bisa meluluhkan hati orang tuaku. Kamu bisa melakukan apa saja. Jadi, sekarang kau tak bisa berkata apa-apa, kan? Halo, Tuan Yang. Kau harus kembali. Li Yao datang mencarimu lagi. Mama, aku tahu aku salah. Sungguh, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Yang Van, aku tahu kau paling menyayangiku kan? Ayo kita jadian lagi. Pergi sana. Aku sudah punya orang yang kusuka. Siapa? Yang Van. Yang Van, ayo kita menikah. Siapa kamu? Ya, tentu saja aku. Pacarnya. Omong kosong. Aku ini pacarnya. Hei, Nona, siapa kamu? Siapa yang kau panggil Nona? Kau... Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi, kalian semua. Sudah, bukan urusanmu. Kamu juga pacarnya? Nyonya Xia, meskipun aku juga menyukainya, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Tuan Yang, Aku hanya ingin menjadi pelayan pribadimu. Aku ingin melayani kalian berdua selamanya. Tolong jangan mempersulit keadaan ya. Van! Kenapa kamu di sini? Van, orang tuaku di sini. Mereka ingin menemuimu. Ikut denganku. Dia milikku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Dia milikku. Semuanya minggir. Aku beritahu kamu, dia milikku. Tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Mama! Apa yang kau katakan?